Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 SMP Al-Izad, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat dan dalam perlindungan Allah SWT ya. Senang sekali Ustazah bisa menyapa kalian kembali dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Anak-anak, untuk memulai pelajaran, ayo persiapkan buku paket kalian. Buka buku paketnya halaman 83 dan persiapkan pula alat tulis kalian agar kalian bisa mencatat hal-hal yang dirasa perlu. Bagaimana? Sudah siap? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, Ustazah tak henti-hentinya mengingatkan agar kalian senantiasa menjaga diri, menjaga jarak, dan menjaga kesehatan, serta pergunakanlah masker jika kalian pergi keluar rumah. Oke anak-anak, untuk memulai pelajaran, mari bersama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran, dan mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berlalu. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Amin. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bab baru, yaitu tentang interaksi sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial, dapat menjelaskan contoh-contoh interaksi sosial, dapat menyebutkan syarat-syarat interaksi sosial, dapat menguraikan ciri-ciri interaksi sosial, dan dapat menyebutkan faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Itulah 5 tujuan kita pembelajaran hari ini. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ada 2 gambar keluarga. Perhatikan gambar sebelah kanan dan gambar sebelah kiri. Dari kedua gambar tersebut, menurut kalian manakah yang termasuk interaksi sosial di lingkungan keluarga? Coba pikirkan baik-baik dan coba tariklah kesimpulan atau berikanlah jawaban kalian. Mengapa manusia disebut makhluk sosial? Manusia disebut makhluk sosial karena manusia selalu membutuhkan manusia lain dalam kehidupannya. Manusia disebut makhluk sosial karena ia memiliki gregariousness, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Misalnya, pakaian yang kita gunakan sehari-hari merupakan hasil kerja orang lain. Ada pabrik yang menghasilkan kain, dan ada juga penjahit yang menjahit pakaian kalian. Dari sini, apakah kalian sudah bisa menyimpulkan apakah itu interaksi sosial? Pintar sekali. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi, baik itu antar individu maupun individu dengan kelompok ataupun antar kelompok. Berikut adalah contoh interaksi sosial individu dengan individu. Gambar kiri adalah interaksi antara pasien dengan sementara gambar yang sebelah kanan adalah interaksi antara sesama rekan bisnis. Kemudian yang kedua adalah contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Di sini guru bertindak sebagai individu dan murid-murid adalah kelompoknya. Jadi ini adalah contoh interaksi individu dengan interaksi kelompok. Contoh yang ketiga adalah interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Contohnya adalah gambar sebelah kiri kelompok pertandingan lomba basket di acara 17-an, dan gambar sebelah kanan adalah kelompok pertandingan sepak bola. Bagaimana? Mudah bukan anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Syarat-syarat interaksi sosial ini ada 2. Yang pertama yaitu kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih dengan orang lain melalui komunikasi tentang maksud dan tujuan masing-masing. Kontak sosial ini tidak selalu terjadi melalui interaksi langsung ataupun hubungan fisik, misalnya jabat tangan, sebab orang dapat melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa saling menyentuh. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melakukan telepon, SMS,
WA, FB, Instagram, video call, Zoom, atau lain sebagainya. Itulah syarat yang pertama. Lalu apa itu syarat yang kedua? Syarat yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Ya, langsung artinya bila kita bertatap muka langsung dengan orang lain, sementara yang tidak langsung berarti kita menggunakan alat bantu, misalnya menggunakan seluler. Lalu apa sih ciri-ciri interaksi sosial? Ciri-ciri interaksi sosial ada 4. Yang pertama yaitu jumlah pelakunya lebih dari 2 orang. Jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 orang atau lebih. Jadi kalau hanya 1 orang belum disebut interaksi sosial. Ciri-ciri yang kedua adalah berlangsung secara timbal balik, artinya harus ada respon. Ciri yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati, misalnya dengan kedipan mata atau dengan jabat tangan atau dengan simbol yang lainnya. Dan ciri yang keempat, adanya tujuan tertentu, berarti ada maksud atau tujuan dari kita melakukan interaksi sosial. Lalu apa sih faktor interaksi sosial? Faktor-faktor interaksi sosial ada 4. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok lain. Contohnya adalah seorang anak yang hobi bermain masak-masakan itu karena terinspirasi atau karena dia meniru ibunya pada saat sedang memasak di dapur. Contoh yang kedua adalah faktor sugesti, merupakan pengaruh yang dapat mengerakkan hati seseorang. Seorang pasien yang berobat ke dokter, dia akan merasakan cepat sembuh karena dia tersugesti oleh dokternya. Kemudian faktor yang ketiga adalah identifikasi, artinya kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya seseorang yang mengidolakan pemain bola, maka dia akan bertingkah laku sama persis seperti idolanya, mulai dari tata rambut, tata pakaiannya, dan lain sebagainya. Dan faktor yang keempat adalah simpati, merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan dan dialami oleh orang yang menderita atau mengalami hal tersebut. Contohnya adalah membantu korban bencana alam. Itulah anak-anak materi kita pada hari ini. Kemudian setelah kalian memahami, kerjakanlah evaluasi berikut. Bukalah buku paket kalian halaman 89, lalu kerjakanlah aktivitas individu di buku tulismu. Jika sudah selesai, foto dan kirimkan ke classroom. Bagaimana? Sudah dapat dipahami? Sekian anak-anak materi pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Perbanyaklah membaca, budaya literasi, mencada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, insya Allah akan berhasil. Ustazah mohon undur diri dulu. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.